lagi dengan saya Pak Darwi dalam pembelajaran PPKN untuk kelas 12. Jadi 2 minggu yang lalu kita sudah, ya kalian sudah menonton video saya tentang materi subbab yang ketiga, yaitu berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ke subbab yang terakhir atau subbab keempat. Jadi materi penutup atau subbab terakhir ini membahas tentang penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Itu bisa kalian lihat di buku paket kalian di halaman 24. Oke, langsung saja saya mulai materinya. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita sebagai warga negara yang baik harus bisa membantu pemerintah dalam memperjuangkan tegaknya hak warga negara, dan juga untuk bisa meminimalisir terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara. Berikut merupakan beberapa contoh hal-hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan penegakan hak warga negara dan meminimalisir pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama itu yaitu melalui supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Jadi maksudnya supremasi hukum itu supremasi hukum. Jadi hukum itu sifatnya mutlak atau absolut. Jadi dalam praktik atau penegakan hukum di masyarakat itu benar-benar dilaksanakan, tidak cuma sekedar teori tapi secara praktek. Contohnya misal ada seorang yang membunuh, melakukan pembunuhan berencana kayak gitu, itu seharusnya kalau menurut peraturan hukum yang berlaku, yang bersangkutan pasti akan mendapatkan hukuman yang berat. Apalagi membunuh berencana, jadi secara sengaja dan terstruktur. Jadi hukumannya itu pasti paling paling parah banget itu ya hukuman mati, atau kalau enggak seumur hidup. Jadi yang paling mantap ya seumur hidup itu sudah. Nah itu harus benar-benar diterapkan, dipraktekkan beneran. Jangan ada oknum yang melakukan tindakan yang menyimpang seperti hakim atau ya pokoknya para penegak hukum itu harus benar-benar mendukung pemerintah. Jangan sampai mereka melalaikan kewajiban mereka untuk melindungi masyarakat. Apalagi mereka bisa diberikan semacam kayak uang suap seperti itu, kan sudah tentu saja mereka melanggar kode etik mereka sesuai dengan profesi mereka, dan juga mereka melakukan pengingkaran kewajiban yang seharusnya hakim itu bisa memutuskan hukuman secara adil, malah melakukan tindakan yang sebaliknya. Dan juga polisi yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat malah melakukan tindakan yang tidak terpuji dengan menerima suap. Terus yang kedua adalah mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara, kan lembaga tinggi negara itu seperti presiden, DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Badan Pemeriksa Keuangan, seperti itu. Itu merupakan
Jadi yang dioptimalkan itu lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara. Jadi contohnya seperti apa itu bisa kalian lihat di buku paket di halaman 25. Jadi kayak KPK itu merupakan lembaga lembaga selain lembaga tinggi negara. Jadi memang perannya membantu pemerintah dalam melaksanakan urusan tertentu di dalam masyarakat. Contohnya kalau KPK kan mengurusi tindak pidana korupsi. Jadi mereka itu membantu pemerintah dalam memberantas korupsi. Terus ada lembaga Ombudsman Republik Indonesia. Itu apa kurang tahu saya Ombudsman. Terus Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pelindungan Anak, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Jadi itu lembaga-lembaga yang menyangkut tentang pelindungan dan penegakan hak warga negara. Jadi yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Jadi oleh pemerintah itu maksudnya pemerintah itu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya ya dengan meningkatkan atau mengembangkan sarana dan prasarana di lingkungan di tempat mana kita tinggal, terus meningkatkan mengembangkan infrastruktur supaya masyarakat itu merasa merasa kebutuhan mereka bisa terpenuhi sehingga menghindari terjadinya atau minimalisir terjadinya tindak pidana atau tindak kriminal. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap tiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Jadi masyarakat itu sendiri juga harus mengawasi, jadi kolaborasi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga politik seperti partai-partai politik di dalam mengkampanyekan hal-hal yang positif untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang selanjutnya adalah meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Lembaga keamanan seperti Kepolisian Republik Indonesia, terus Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, TNI, Kopassus, dan lain sebagainya. Itu mereka harus bisa menjalankan kewajiban mereka sesuai dengan profesi mereka. Jangan sampai mereka melakukan tindakan penyimpangan atau melakukan sesuatu yang menimbulkan pokoknya tidak menimbulkan melakukan tindakan yang tidak bisa diteladani oleh masyarakat sehingga membuat masyarakat itu kehilangan sosok panutan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai masyarakat menirukan apa yang mereka lakukan, justru mereka sebagai lembaga keamanan dan pertahanan negara itu harus memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang dilandasi oleh Pancasila dengan melakukan penegakan hak asasi manusia dan juga warga negara. Terus yang keenam, menegakkan secara adil dan tidak diskriminatif. Jadi penegakan hukum, penegakan HAM itu sendiri harus dilakukan secara adil ya, tidak tanpa memandang perbedaan yang ada dalam masyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa masyarakat Indonesia itu masyarakat yang heterogen, multikultural. Jadi pasti ada banyak perbedaan dari suku, agama, ras, antar golongan dan
sebagainya yang menimbulkan potensi konflik. Jadi itu merupakan sesuatu yang wajar, tapi kita harus bisa menerima itu semua karena kita itu adalah bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Jadi meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi kita nggak boleh membedakan atau memberikan perlakuan khusus terhadap golongan tertentu atau suku tertentu, pihak tertentu kayak gitu. Jadi kita harus memberikan perlakuan atau keadilan yang sama. Terus yang ketujuh, meningkatkan kerjasama secara harmonis. Itu kalian harus saling hidup dalam masyarakat itu harus guyup, rukun, jadi harus saling tolong menolong, membantu tanpa membedakan status, jabatan, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya adalah memperkuat rasa persatuan. Ya, kalian harus sebagai bangsa harus memiliki rasa persatuan yang tinggi. Yang ke-9 adalah meningkatkan rasa cinta tanah air. Itu sudah pasti. Yang ke-10, sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi kalian harus menyadari apa hak kalian dan apa kewajiban kalian. Kalian sebagai seorang siswa atau murid, ya kewajiban kalian adalah belajar untuk ilmu. Kalau kalian belajar untuk ilmu dan kalian benar-benar mempraktikannya, kalian nanti pasti akan memperoleh hak kalian untuk mendapatkan nilai punya sesuatu yang bisa membuat kalian itu sukses di masa depan. Pasti kalian usaha itu pasti akan memberikan hasil yang memuaskan. Kalian kerja dengan giat, kalian belajar dengan rajin, pasti kalian akan jadi orang yang sukses. Jadi nggak ada ceritanya orang sukses itu tanpa ada proses. Jadi seperti katanya guru ini, jangan protes dengan proses. Jadi kalian harus berproses dalam masyarakat dengan cara memenuhi kewajiban kalian untuk memperoleh hak kalian. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti berikut. Yang pertama adalah kepolisian. Jadi kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum. Jadi yang meliputi pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Jadi kalian sebagai warga negara yang baik ya harus bantu kepolisian dalam menegakkan hak dan untuk meminimalisir terjadinya pengingkaran kewajiban warga negara. Contohnya, ya kalian contohnya di dalam kehidupan sehari-hari kalian bisa kalian mulai dalam keluarga atau dalam masyarakat. Contohnya dalam tata tertib lalu lintas, kalian harus mengikuti atau mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kalau rambu lalu lintasnya warna merah, ya kalian harus berhenti, jangan nyelonong karena PDW ngebut jelas. Dan akhirnya itu kalian bisa melanggar
kecelakaan loh kalau kalian nggak hati-hati di jalan, terus kalian naik dewe ikut-ikutan, nggak tidak memperhatikan atau tidak mengindahkan peraturan lalu lintas, itu kalian melanggar hak milik orang lain dalam menggunakan atau memanfaatkan jalan atau fasilitas umum seperti itu. Dan juga kalian termasuk mengingkari kewajiban kalian sebagai warga negara. Oke, yang selanjutnya adalah Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. Jadi separatisme yaitu tindakan untuk memisahkan diri dari kesatuan, seperti gerakan Aceh Merdeka, terus organisasi Papua Merdeka, IASIS, DITII, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Ya. Terus yang keempat, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi hukum itu harus berlaku adil. Jadi kita penegak hukum itu harus berlaku adil terhadap siapa saja, karena setiap orang itu sama di mata hukum. Jadi nggak boleh hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Jadi tumpul ke atas tajam ke bawah itu artinya hukum itu berlaku secara tidak adil bagi orang yang berada di kalangan bawah, seperti orang yang miskin, yang tidak berduit atau tidak beruang seperti itu. Sedangkan untuk orang yang tingkatnya di atas, kehidupannya di atas, atau mempunyai statusnya lebih tinggi dari mereka dan mempunyai segalanya dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, itu mereka bisa memanipulasi para penegak hukum dengan memberikan suap kepada mereka. Itu merupakan sesuatu yang tidak terpuji, tidak benar, tidak baik. Jadi harus dihindari. Jadi itu yang menyebabkan masih salah satu yang menyebabkan hukum di Indonesia masih cacat hukum, maksudnya seperti itu. Jadi masih hukum di Indonesia itu masih tumpul di atas dan tajam di bawah. Udah habis. Oke, nggak terasa ya, udah habis. Okay, thank you for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.